Selamat berjumpa para siswi di pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Bersama Ibu, kita akan belajar mengenai seminar kali ini ya. Dan subtopiknya adalah mengenai makalah. Ketika kalian akan melakukan kegiatan seminar, kalian tentu harus memiliki makalah yang akan dipresentasikan. Maka sebelum kalian melakukan seminar, kalian harus membuat makalah terlebih dahulu. Nah, pada sesi ini kita akan belajar mengenai apa itu makalah dan apa saja yang terkandung di dalam makalah. Semoga bisa membantu kalian dalam membuat makalah. Silahkan disiapkan buku pembelajaran kalian ya. Jangan lupa juga buku catatan disiapkan agar nanti kalau ada informasi tambahan, kalian bisa dengan mudah mencatat itu. Baik, kita mulai saja. Kita akan masuk kepada topik makalah. Selamat belajar. Pengertian makalah adalah karya ilmiah yang membahas sebuah permasalahan dan pembahasannya berdasarkan analisis secara objektif yang ditulis oleh seseorang atau kelompok. Dari pengertian ini bisa kita jabarkan bahwa makalah ini adalah karya ilmiah. Jadi salah satu bentuk karya ilmiah. Isinya apa? Yang membahas sebuah masalah. Ya, jadi ada masalah di dalam makalah ini. Kemudian permasalahan itu diulas, dibahas. Nah, pembahasannya ini merupakan analisis yang objektif. Jadi analisis atau penjelasan yang berdasarkan keilmuan. Nah, penulisnya boleh satu orang atau individu, tetapi boleh juga ditulis oleh kelompok. Begitu ya penjelasan mengenai pengertian makalah ya. Nah, ada penjelasan tambahan lagi bahwa makalah dibuat dengan menggunakan bahasa yang baku, disertai istilah-istilah keilmuan yang tergantung bidang tertentu. Ya, maka ketika kalian membuat makalah, gunakan bahasa yang baku. Tentu saja istilah-istilah keilmuan ini tergantung ketika kalian membuat makalah apa. Misalnya kalian membuat makalah mengenai sosiologi atau antropologi misalnya. Tentu istilah-istilah seperti kependudukan, budaya, kemudian adat istiadat, seperti itu pasti akan muncul di sana. Maka istilah-istilah keilmuan ini yang muncul pada sebuah makalah tergantung pada bidang ilmu yang kalian ulas makalahnya. Kemudian data yang digunakan. Ya, kalian boleh menggunakan data-data untuk memberikan seperti penegasan begitu ya. Data ini digunakan untuk menguatkan begitu. Itu harus bersifat empiris dan objektif. Maksudnya berdasarkan fakta data di lapangan ya. Sehingga ketika kalian memaparkan itu sudut pandangnya ya tidak subjektif. Jadi harus lepas dari pandangan penulis, harus objektif begitu ya, harus berdasarkan keilmuan, netral begitu. Jelas ya mengenai pengertian makalah, kita akan beranjak ke materi berikutnya. Nah, mengenai isi yang ada di dalam makalah. Di sini dipaparkan ada 7 unsur yang harus ada di sebuah makalah. Yang pertama adalah halaman muka, yang kedua adalah kata pengantar, ketiga bagian pendahuluan, keempat bagian pembahasan, 5 bagian penutup, 6 daftar pustaka, 7 lampiran. Nah, kita akan membahas satu persatu mengenai setiap unsur ini. Kita mulai ya. Yang pertama, mengenai halaman muka. Halaman muka ini bisa dinamai juga cover. Kalian bisa sering menyebut cover begitu ya. Atau halaman sampul begitu. Itu sama. Nah isinya apa? Ada 5 isi di dalam halaman muka atau sampul makalah ini. Yang pertama adalah judul. Ya, judul makalah. Kemudian yang kedua logo instansi atau lembaga tempat makalah itu dibuat. Yang ketiga nama penulisnya tentu saja lengkap ya, nama lengkap dengan gelar begitu.
Kemudian yang keempat adalah tempat pembuatan makalah. Ini maksudnya adalah kota. Dan yang terakhir adalah bulan dan tahun pembuatan. Ya, ini bagian pertama mengenai halaman muka atau halaman sampul makalah. Yang kedua adalah kata pengantar. Nah, pada bagian ini, lembar berikutnya berisi ucapan syukur dan terima kasih atas selesainya dibuat makalah. Jadi ada beberapa paragraf di dalam kata pengantar ini. Nanti kalian bisa melihat contohnya ya. Ibu melampirkannya juga. Kemudian bagian pendahuluan. Nah, bagian pendahuluan ini isinya ada beberapa hal, yaitu mengenai latar belakang pembuatan makalah, kemudian permasalahan yang diangkat, lalu tujuan penulisan makalah, teori yang digunakan, dan sistematika penulisan makalah tersebut. Latar belakang ini merupakan apa yang membuat penulis menulis makalah itu. Alasannya apa? Pasti ada alasan yang mendasari penulis ini membuat makalah seperti itu. Nah, ini dipaparkan di bagian latar belakang. Kemudian permasalahan yang diangkat. Ini maksudnya adalah pertanyaan. Ya, masalahnya mau apa? Rumusan masalahnya seperti apa? Pada bagian ini digunakan kalimat tanya. Kemudian tujuan penulisan makalah, yang namanya tujuan, ini sama dengan permasalahan. Ya, sama dengan permasalahan, hanya bentuknya kalimat berita. Kalau permasalahan tadi kalimatnya kalimat tanya, tujuan penulisan makalah ini disajikan dalam bentuk kalimat berita. Kemudian teori yang digunakan. Nah, kalian akan menggunakan teori seperti apa, itu dipaparkan di sana. Kalau tidak menggunakan atau tidak ada teori yang digunakan, ya pasti tidak ada atau tidak disajikan. Kemudian sistematika penulisan makalah itu juga disampaikan pada bab pendahuluan ini. Nah, pada bagian pendahuluan ini penting, karena pada bagian ini menjelaskan latar belakang, mengapa penulis memilih topik permasalahan itu yang akan dibahas di bagian selanjutnya. Itu bagian pendahuluan. Kita lanjut ya. Bagian selanjutnya adalah bagian pembahasan. Nah, kalau tadi ada masalah, rumusan masalah gitu ya, pada bagian pembahasan ini menjelaskan atau menjawab begitu pertanyaan yang disajikan pada rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya ada 4, maka bagian pembahasan ini juga harus menjawab keempat pertanyaan tersebut. Gitu ya, jadi ada hubungannya antara bagian pembahasan dengan rumusan masalah yang disajikan di bagian pendahuluan. Nah, setelah bagian pembahasan, sebetulnya ada bagian penutup. Nah, ini ada yang keliru ya. Penutup dulu, penutup itu isinya kesimpulan dan saran. Baru kemudian daftar pustaka, ini merupakan sumber mana yang digunakan untuk menulis makalah. Itu. Jadi, buku-buku apa saja yang kalian pakai itu ditulis di bagian daftar pustaka. Termasuk juga ketika kalian menggunakan internet, itu juga alamat di webnya atau browsernya begitu, itu disampaikan di bagian daftar pustaka. Kemudian ada juga yang menyajikan lampiran. Itu isinya data-data yang digunakan dalam penulisan makalah. Misalnya kalian makalahnya membutuhkan kuesioner begitu ya, untuk mengetahui umpan balik tertentu, keadaan tertentu begitu kepada orang-orang tertentu begitu. Nah, kuesionernya ini dilampirkan pada bagian lampiran. Ya, data-data yang digunakan seluruhnya dipakai. Instrumen, alat-alat yang dipakai apa, itu dilampirkan. Baik, itu saja mengenai penjelasan singkat tentang makalah. Ya, kalian bisa melihat contoh makalah agar bisa lebih memahami itu. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya kepada Ibu. Pasti dengan senang hati akan Ibu jelaskan dan jawab. Begitu ya? Baik, terima kasih atas perhatian kalian dan terima kasih juga kalian telah mengikuti
penjelasan dari Ibu. Tuhan memberkati.